Saudara laki-laki saya menginginkan saya menjadi wali sah dari bayinya. Jadi saya meminta istrinya untuk melakukan tes ayah kandung sebelum saya mau menjadi wali bayi mereka. Sekarang pernikahan mereka berakhir. Aku, 28F, punya kakak laki-laki, 30M, dan sekitar 2 minggu yang lalu, ia meminta saya menjadi wali sah dari anaknya. Anaknya baru berumur 6 bulan. Kakak saya datang berkunjung 2 minggu yang lalu dan mengatakan bahwa dia dan istrinya menginginkan saya menjadi wali sah karena pekerjaannya membutuhkannya pindah ke kota lain dan istrinya, 29F, menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit untuk perawatan kemo. Kakak saya tidak bisa menolak tawaran ini karena pekerjaannya membayar lebih banyak daripada pekerjaannya sekarang dan dia sangat membutuhkan uang untuk membayar perawatan istrinya karena dia didiagnosis kanker hati tahap 2 bulan lalu. Jadi dia menemukan kesepakatan dengan mertuanya di mana mereka akan merawat istrinya sementara dia bekerja di luar kota selama 5 hari dan pulang pada akhir pekan, tapi mereka juga sudah cukup tua dan tidak akan mampu merawat baik istrinya maupun anaknya. Jadi dia menginginkan saya mengambil alih tugas merawat anaknya. Kami tidak punya keluarga lain selain kami sendiri, jadi saya satu-satunya orang yang bisa dia andalkan, makanya sangat sulit bagi saya untuk menolak sama sekali. Orang tua kami sudah meninggal ketika kami masih belia dan kami sudah sendiri sejak itu. Kakak saya bekerja di bidang pemasaran dan saya seorang guru SMA, jadi tidak seperti kita kaya dan saya terlalu sibuk dan lelah untuk mengambil tanggung jawab tambahan, seperti merawat keponakan saya. Saya juga tidak bisa menolak kakak saya karena kami satu-satunya yang kita punya dan itu akan sangat menyakitkan hati saya jika dia marah padaku karena ini. Ada juga alasan lainnya bahwa saya agak skeptis untuk setuju menjadi wali sah ini dan itu karena semua rumor dan gosip yang saya dengar tentang ipar saya. Kami tinggal di kota yang relatif kecil dan berita cepat menyebar. Jadi beberapa tahun yang lalu, saya pikir sebelum kakak saya menikah, saya mendengar dari salah satu rekan kerja saya bahwa salah satu sepupunya sudah terlibat dalam banyak masalah hukum karena penipuan paternitas yang dia lakukan dan sekarang sedang disuakan oleh suaminya yang telah dia tipu. Dan meskipun orang tidak yakin, ada satu nama yang terus muncul ketika mereka menggosipkan tentang ini dan itu adalah nama ipar saya sekarang. Saya tidak yakin betul bagaimana dia terlibat atau sejauh mana, tetapi saya tahu bahwa dia terlibat dalam beberapa cara dan dia membantu mereka menutupinya selama beberapa tahun setelah anak mereka lahir. Anak laki-laki mereka hampir berusia 2 tahun ketika istri pria itu, sahabat baik ipar saya, bersikeras agar mereka menikah sehingga dia bisa berhenti bekerja dan tinggal di rumah dengan anaknya. Ibunya curiga ada yang tidak beres karena betapa kerasnya dia mendorong keputusannya dan itulah mengapa tes ayah kandung akhirnya terjadi. Dan kami juga mengetahui bahwa sebenarnya, ipar saya sekarang memainkan peran besar dalam penipuan ini dengan menghubungkan sahabat baiknya dengan sepupunya yang bekerja di rumah sakit dan secara berkala mengambil uang dari sahabat baiknya dan suaminya yang tidak curiga untuk memastikan semuanya tetap tertutup. Jadi pada dasarnya, dia dan sahabat baiknya menipu pria itu untuk uang dan sementara sahabat baiknya masuk masalah hukum karena itu, dia bisa lepas tanpa masalah. Hampir 2 tahun yang lalu, kakak saya memberitahu saya bahwa dia bertemu dengan seorang wanita dan ternyata itu adalah wanita yang sama yang saya dengar dalam gosip penipuan paternitas ini. Saya memberitahu dia tentang itu saat itu dan memperingatkannya tetapi dia yakin bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu dan dia percaya padanya, bukan rumor dan gosip yang dia dengar tentangnya. Saya tidak tahu harus berkata apa padanya sehingga saya tidak ikut campur dan dalam setahun, mereka menikah dan memiliki bayi. Saya tidak mengatakan apa-apa saat itu karena saya tidak ingin mengganggu pernikahan mereka yang bahagia dan kemudian, bulan lalu, dia didiagnosis kanker hati tahap 2 yang mengapa dia telah masuk dan keluar dari rumah sakit untuk beberapa waktu sekarang. Saya tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang saya dengar dari teman-teman saya saat itu tetapi ketika kakak saya mengatakan bahwa mereka menginginkan saya menjadi wali sah anak mereka, saya memutuskan bahwa saya tidak ingin terlibat dalam apapun sekarang dan jadi saya mengatakan kepadanya bahwa saya hanya akan setuju dengan wali sah, karena dia tidak suka implikasi dari apa yang saya katakan, dan mengatakan bahwa saya meragukan istrinya tanpa alasan meskipun mereka sudah bersama selama bertahun-tahun sekarang. Tetapi saya tetap pada pendapat saya dan mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan menjadi wali sah anaknya jika dia tidak melakukan tes ayah kandung terlebih dahulu, karena saya benar-benar tidak ingin masalah yang tidak perlu jika benar-benar ada sesuatu yang dia sembunyikan. Jadi setelah banyak pertengkaran, dia akhirnya menyerah dan mengatakan kepadaku bahwa dia akan melakukannya. Kemudian, saya tidak mendengar kabar dari dia selama 2 minggu penuh tetapi tiba-tiba, 3 hari yang lalu, dia menelepon saya dan mengatakan bahwa saya tidak perlu lagi menandatangani apapun dan bahwa dia tinggal di sini. Saya bingung karena dia tiba-tiba membatalkan pindah jadi saya bertanya kepadanya apa yang berubah dan dia menyuruh saya untuk urus urusan saya sendiri dan kemudian menutup telepon. Itu benar-benar membuat saya bingung karena kakak saya pada umumnya orang yang baik dan sopan jadi saya sama sekali tidak tahu apa yang berubah dalam beberapa hari terakhir ini.
Saya bahkan tidak dapat bertanya kepada orang lain karena satu-satunya orang yang mungkin tahu apa yang terjadi dengannya adalah istrinya dan saya tidak ingin berbicara dengannya, jadi saya menunggu 1 hari agar kakak saya datang sendiri dan memberitahu saya apa yang terjadi, tetapi dia tidak melakukannya. Jadi saya melakukan apa yang harus saya lakukan dan menelepon ipar saya sebagai gantinya untuk beberapa jawaban. Dia menjawab begitu saya menelepon dan ketika dia melakukannya, dia langsung mulai berteriak pada saya dan menuduh saya telah merusak pernikahannya. Saya tidak tahu mengapa dia mengatakan hal itu, tetapi satu hal yang pasti, sesuatu yang buruk telah terjadi dan saya takut itu berkaitan dengan tes ayah kandung. Saya hanya sangat keras kepala agar kakak saya melakukan tes itu karena saya ingin membeli waktu untuk memikirkan apa yang ingin saya lakukan tentang wali sah dan juga saya tidak ingin masalah hanya dalam hal dia tidak benar-benar orang tua. Tetapi saya menduga bahwa ada sesuatu yang telah disembunyikan oleh istrinya dan ketegasan saya pada tes ayah kandung harus telah membuka semacam masalah karena jika tidak, saya tidak bisa berpikir satu alasan mengapa kakak saya akan membuat keputusan seperti itu. Saya merasa sangat buruk karena egoisme saya sendiri. Saya mungkin telah merusak pernikahan kakak saya dan tidak membantu bahwa istrinya sedang menderita kanker juga. Ida karena bersikeras agar kakak saya melakukan tes ayah kandung sebelum saya setuju menjadi wali sah dari bayinya. Pembaruan 1. Terima kasih atas semua pesan dan komentar yang baik. Saya senang mengetahui bahwa tidak semua orang menghakimi saya karena ingin menempatkan diri saya lebih dulu daripada yang lain. Saya berbicara dengan kakak saya hari ini dan dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi dalam 2 minggu terakhir setelah saya memintanya melakukan tes ayah kandung. Dia memberitahu saya bahwa setelah dia bertemu dengan saya, dia langsung pulang dan menceritakan pada istrinya apa yang saya minta. Dia mengira itu akan menjadi percakapan yang cukup mudah karena dia tidak berpikir istrinya akan tidak setuju, tetapi dia sangat menentang dan itu tidak masuk akal baginya. Dia mengatakan bahwa sangat menyakitkan bahwa saya ingin dia melakukan tes ayah kandung karena itu hanya berarti bahwa saya masih percaya bahwa dia seorang penipu dan yang lebih buruk, dia telah menipu suaminya sendiri. Jadi dia menentang seluruh ide tes ayah kandung dan ingin dia mencari alternatif. Tetapi reaksinya terhadap saran melakukan tes ayah kandung sangat emosional sehingga bahkan dia mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang perilakunya dan setelah beberapa hari merenungkan apa yang harus dilakukan, akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk melakukan tes ayah kandung tanpa memberitahu istrinya tentang itu. Dia tidak tahu apa yang diharapkan tetapi diam-diam berharap bahwa dia tidak akan menemukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Sayangnya, saya pikir sekarang semua orang tahu apa yang harus dia temukan. Kakak saya dan anaknya tidak sepadan. Dia sangat terkejut dengan hasil yang pertama kali dia lakukan tes itu kedua kalinya, hanya untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dan bahkan hasilnya tetap sama. Dia terkejut dengan apa yang dia temukan karena ini berarti bahwa pernikahannya adalah bohong tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi istrinya. Dia tidak pernah memperhatikan rumor yang dia dengar tentangnya, bahkan ketika saya memperingatkannya, tetapi sekarang, ternyata semua orang lain benar dan dia yang salah tentang istrinya. Beberapa hari setelah dia mendapatkan hasil, dia akhirnya memutuskan untuk menghadapi istrinya. Awalnya, dia mencoba untuk membantahnya, tetapi tidak ada jalan untuk melarikan diri dari kebenaran lagi ketika dia tahu dengan pasti bahwa dia bukan ayah dari anak yang sudah dia besarkan begitu lama. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengakui kepadanya bahwa beberapa waktu yang lalu, ketika mereka baru saja menikah, dia berselingkuh dengan salah satu temannya ketika dia sedang berada di luar kota dan itulah bagaimana dia hamil. Dia tidak pernah jujur tentang itu juga karena dia merasa itu akan merusak pernikahan mereka selamanya dan begitu dia hamil, dia tahu bahwa dia tidak ingin bersama siapapun selain kakak saya. Ipar saya juga membocorkan penipuan paternitas pertama yang dia lakukan dengan mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang menghubungkan sahabat baiknya dengan sepupunya yang dulu bekerja di rumah sakit, dan suami temannya tidak akan pernah mengetahuinya jika dia tidak melakukan tes ayah kandung lagi secara independen dari rumah sakit yang berbeda. Jadi apapun yang orang katakan tentangnya adalah benar. Saya tidak bisa percaya bahwa meskipun mengetahui konsekuensi dari berselingkuh dan berbohong, dia masih melakukannya dan membuat kakak saya mengalami hal yang sama. Itu luar biasa dan menjijikkan, setidaknya, dan sekarang, saya benar-benar senang bahwa saya mendesak kakak saya untuk melakukan tes ayah kandung atau dia mungkin tidak bisa mengetahui tentang ini. Dia tidak memiliki pekerjaan saat dia menikahi kakak saya dan setelah dia menikah, dia memutuskan bahwa dia ingin menjadi ibu rumah tangga sehingga adalah kakak saya yang telah mendukungnya setiap langkah. Jadi bukan fakta bahwa dia akhirnya yakin padanya yang membuatnya tinggal bersamanya dan memilih pernikahannya daripada perselingkuhan, tetapi fakta bahwa dia benar-benar tidak memiliki tempat lain untuk pergi setelah dia hamil. Kakak saya berpikir bahwa itulah alasan sebenarnya dia tinggal dan saya setuju dengannya. Jika dia bisa berselingkuh 1 tahun setelah pernikahan mereka maka dia sebenarnya tidak mencintainya dan satu-satunya hal yang membuatnya tinggal bersama kakak saya adalah kenyataan bahwa dia bersedia melihat masa lalu, percaya padanya tanpa syarat, dan menyediakan kebutuhannya tanpa mempertanyakan dirinya.
Dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan sementara kakak saya masih berjuang untuk menerima hal itu, saya tidak. Saya selalu tahu bahwa ipar saya bukan orang yang paling dapat dipercaya tetapi saya menyimpan semuanya sendiri, karena saya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu dalam kehidupan kakak saya dan dia tampak sangat mencintainya. Dan kenyataan bahwa mereka hamil dalam setahun pernikahan mereka. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa yang bisa berpotensi merusak pernikahan mereka saat mereka akan memiliki anak bersama dan setelah keponakan saya lahir. Tidak mungkin saya akan membicarakan hal buruk tentang ipar saya karena itu pasti akan berakhir dengan saya dan kakak saya tidak pernah berbicara lagi. Jadi saya tetap diam tetapi kebenaran pasti akan terungkap suatu hari nanti. Saya hanya menyesal bahwa saya bukan orang yang menghentikan ini dari terjadi. Kakak saya telah mengajukan permohonan cerai dan hak asuh penuh atas anaknya. Istrinya hancur dan bersikeras bahwa dia benar-benar mencintainya sekarang tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah dia lakukan. Saya, sebenarnya, senang bahwa dia telah membuat keputusan untuk pergi meskipun setelah begitu banyak tahun. Satu-satunya hal yang membuat saya sedikit merasa buruk adalah bahwa dia adalah pasien kanker dan ini terjadi pada saat yang sangat buruk baginya tetapi kakak saya pantas mendapatkan yang lebih baik dan saya akan mendukungnya. Pembaruan 2, saya baru saja mengetahui dari kakak saya bahwa teman yang telah berselingkuh dengan dia dan ayah sebenarnya dari anaknya masih aktif terlibat dalam kehidupan mereka hingga baru-baru ini. Dia datang untuk minum bersama sore ini dan sedang curhat kepada saya ketika dia memberitahu saya tentang informasi menarik ini. Pria ini telah menjadi teman lama istrinya dan dia telah memiliki perasaan untuknya sejak dulu tetapi kemudian ipar saya memilih untuk menikahi kakak saya karena dia merasa bahwa teman ini tidak stabil secara finansial, yang hanya berarti bahwa dia cukup kaya baginya. Dia telah menceritakan tentang temannya itu jauh sejak mereka mulai berkencan awalnya tetapi dia tidak pernah mencurigai apapun karena dia sangat percaya padanya. Ketika dia menceritakan kebenaran padanya, dia mengklaim bahwa mereka hanya bersama sekali setelah pernikahan mereka hanya karena mereka mabuk dan emosional tetapi dia tidak tahu apakah apapun yang dia katakan itu benar lagi. Kakak saya mengatakan bahwa dia bodoh karena percaya padanya pada awalnya dan menyesali menghabiskan begitu banyak tahun hidupnya bertarung melawan siapapun yang mengatakan sesuatu tentangnya karena akhirnya semuanya ternyata benar dan dia hanyalah seseorang yang mencari uang sekecil apapun yang dia miliki dan dia adalah satu-satunya pria yang cukup bodoh untuk percaya padanya meskipun reputasinya. Saya merasa buruk tentang diri saya setelah dia pergi karena jika saya mendorongnya sedikit lebih keras dan memaksanya untuk tidak menikahi wanita ini maka mungkin dia tidak akan berada dalam situasi mengerikan ini sama sekali tetapi disinilah kita berada. Sangat menjijikkan bahwa dia bahkan tetap berhubungan dengan pria yang selingkuh dengannya. Mendengarkannya berbicara tentang bagaimana istrinya sering mengundang pria ini dan istrinya datang untuk makan malam bersama dan mereka semua duduk dan berbincang seperti teman lama sementara dia membesarkan anak laki-laki pria lain itu membuat sakit hati. Dan saya hanya harus mendengarkannya tetapi ini adalah kenyataannya. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang harus dialami kakak saya saat ini, dan saya terus memikirkan betapa berbedanya hal-hal jika saya mencoba memaksa dia untuk melihat realitas istrinya sebelum dia menikah dengannya. Sungguh menyedihkan bahwa dia harus melalui semua ini, hanya karena dia memilih untuk mencintai seseorang yang sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Saya bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hubungannya dengan anaknya sekarang karena ini pasti akan memberikan dampak pada kesehatan mentalnya. Dia telah tinggal di rumah dengan anak laki-lakinya dan istrinya telah pindah ke rumah orang tuanya tetapi dia terus mengunjungi setiap hari untuk meminta maaf dan meyakinkan dia untuk tidak meninggalkannya. Itu pasti sangat sulit baginya untuk menolak seorang pasien kanker sesungguhnya setelah begitu banyak tahun bersama. Saya tahu dia masih mencintainya meskipun apa yang dia lakukan padanya dan semua kebohongan yang dia katakan padanya sepanjang pernikahannya dan kehamilannya, dan saya bisa mendengarnya dari cara dia mengenang hari-hari bahagia yang dia habiskan dengan istrinya. Saya berharap saya bisa melakukan sesuatu untuk membantu kakak saya tetapi saya tidak bisa, tangan saya terikat. Yang terbaik yang bisa saya lakukan untuknya adalah menawarkan diri untuk menjaga keponakannya karena dia mengambil lebih banyak pekerjaan dan tanggung jawab di tempat kerjanya sehingga dia mendapatkan lebih dari apapun yang dia hasilkan sekarang dan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Saya tidak yakin dia akan mendapatkan hak asuh penuh atas anaknya, mengingat keadaan yang ada. Saya yakin pengadilan akan ingin membiarkan anak mereka menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan ibunya jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi padanya. Tidak mungkin dia akan dapat bertarung melawan kanker lebih lama dari yang sudah dia lakukan dan sejauh yang saya ketahui, kondisinya telah semakin memburuk selama beberapa bulan terakhir. Jujur, pada titik ini, saya bahkan tidak tahu harus merasa apa terhadap siapapun yang terlibat dalam situasi ini termasuk diri saya sendiri. Saya sudah mencoba yang terbaik untuk memperingatkan kakak saya saat dia berkencan dengan SYL saya tetapi dia tidak mendengarkan jadi bukan berarti saya salah juga tetapi saya juga tidak bisa melepaskan rasa bersalah. Yang bisa saya katakan dengan pasti adalah bahwa setiap orang dewasa yang terlibat di sini telah gagal terhadap keponakan saya dan telah membuat kekacauan total, termasuk saya.
Saya hanya berharap kita semua bisa keluar dari situasi ini sebagai manusia yang lebih baik sekarang. Pembaruan 3, sudah seminggu setengah sejak kakak saya terakhir kali berkunjung dan dia benar-benar sibuk dengan pekerjaan. Dia mampir hari ini dan meminta saya menjaga keponakannya selama beberapa jam karena dia harus segera mengunjungi pengacaranya dan saya setuju karena ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan untuknya ketika dia sedang dalam keadaan seperti itu. Ketika dia kembali, dia memberitahu saya bahwa istrinya telah memberitahu temannya tentang siapa ayah sebenarnya dari anaknya dan dia bersedia untuk memperjuangkan hak asuh juga jika kakak saya tidak setuju dengan syarat istrinya. Dia mengatakan bahwa istrinya masih bersedia memperbaiki hubungan dengan dia dan bahkan mencoba menggunakan kartu kanker dengan mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan lama lagi jadi seharusnya dia membiarkan dia menghabiskan beberapa bulan terakhir hidupnya dengan damai daripada egois dan mengganggu semuanya dengan komplikasi hukum. Dia bahkan tidak mengerti bahwa pertempuran hak asuh bukan cara untuk membalas dendam padanya tetapi hanya untuk memastikan bahwa bahkan jika dia meninggal dunia, teman palsu itu tidak bisa tiba-tiba datang dan mengambil anaknya darinya hanya karena dia ayah biologisnya. Hanya manusia yang benar-benar egois yang akan mengira bahwa semua ini tentang mereka. Satu-satunya hal yang dilakukan kakak saya untuk membalas dendam padanya seperti yang dia katakan adalah perceraian dan itu karena dia terlalu menghormati dirinya sendiri, untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan seseorang yang tidak melakukan apapun kecuali menggunakan dia selama beberapa tahun terakhir ini. Mereka memiliki argumen yang sangat buruk tentang hal yang sama beberapa hari yang lalu ketika dia datang untuk melihat anaknya dan berbicara dengannya sekali lagi agar dia bisa meyakinkan dia untuk menghentikan prosedur hukum. Ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengubah pikirannya, dia marah dan mengatakan hal-hal itu dan situasinya semakin buruk. Dia percaya bahwa istrinya melibatkan temannya hanya untuk membalas dendam dan saya setuju dengannya. Saya bahkan tidak tahu apa yang akan dikatakan istri temannya tentang semua ini. Menurut apa yang dikatakan kakak saya, mereka baru saja menikah selama 4 bulan dan ini adalah sesuatu yang gila yang mereka masuki. Saya bersyukur bahwa keponakan saya sendiri tidak menyadari apapun dari semua ini dan bahkan hari ini, dia terlihat senang seperti biasanya. Saya harap dia tetap seperti ini selamanya karena anak kecil yang malang ini benar-benar tidak seharusnya harus menghadapi begitu banyak dari usia yang begitu muda. Pembaruan 4 Hai, semua orang. Istri kakak saya mengunjungi saya hari ini untuk bertemu kakak saya. Dia datang ke sini untuk menitipkan bayi sebentar dan dia telah menghindari bertemu dengannya selama beberapa hari jadi dia datang ke rumah saya karena dia tahu kemungkinan besar kakak saya akan datang ke sini. Saya mencoba mengatakan padanya untuk pergi tapi dia terlihat sangat sakit dan lemah sehingga saya kesulitan sekali menolak seseorang seperti itu. Jadi kakak saya mengambil alih untuk saya dan alih-alih menolaknya. Dia mengundangnya masuk ke rumah dan mengatakan kepadanya untuk segera karena dia juga harus segera pergi untuk bekerja. Saya berada di ruangan bersama mereka dan seluruh percakapan terjadi tepat di depan saya yang membuat saya merasa seolah-olah saya sedang mengganggu sesuatu yang sangat pribadi. Istri kakak saya merayu kakak saya untuk memberinya hak asuh bersama dan dia dengan cara tertentu berhasil menghilangkan temannya karena dia bahkan tidak ingin melibatkannya dari awal tetapi emosinya menguasainya dan akhirnya dia memberitahunya kebenaran. Itulah mengapa temannya terlibat. Dia mengatakan bahwa dia telah menerima perceraian dan bahkan tidak akan mengajukan banding tetapi dia sangat membutuhkan untuk melihat bayinya karena kankernya semakin parah dan sudah mencapai tahap 3. Sesuai dengan apa yang diceritakan dokternya minggu ini sehingga dia perlu menghabiskan waktu sebanyak yang dia bisa dengan anaknya. Saya pikir kakak saya akan menolak berdasarkan betapa hancurnya penampilannya tetapi sebaliknya. Dia memberitahunya bahwa yang terbaik yang bisa dia lakukan untuknya pada saat ini adalah membiarkannya melakukan kunjungan yang diawasi. Dia memberitahunya dengan sangat tenang bahwa dia telah berbohong padanya selama berbulan-bulan dan bahwa dia tidak bisa hanya menerimanya dan melanjutkan hidupnya hanya karena dia sakit. Dia juga menderita dan hanya karena rasa sakit dan luka-lukanya tidak terlihat. Itu tidak membuatnya lebih mudah baginya. Dia memberitahunya bahwa dia telah berjuang melawan semua orang yang menyebutnya sebagai pencari uang dan penipu tetapi pada akhirnya, itulah yang sebenarnya karena dia berselingkuh darinya meskipun betapa kerasnya dia membela dirinya. Jadi sekarang, demi dirinya sendiri dan demi anaknya, dia ingin membiarkannya pergi dan memulai yang baru. Ipar saya tidak tampak terlalu bahagia dengan apa yang dikatakan tetapi kakak saya cukup tegas bahwa dia entah setuju untuk kunjungan yang diawasi sekali seminggu, atau dia bisa pergi ke pengadilan melawan dia. Setelah beberapa saat keheningan, dia mengatakan bahwa dia akan memilih kunjungan yang diawasi yang sebenarnya akan diperintahkan oleh pengadilan jadi sekarang mereka hanya perlu secara hukum setuju dengan pengaturan itu. Perceraian masih akan terjadi, meskipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan bagi kakak saya dan keponakan saya tetapi saya berdoa agar itu hanya hal-hal baik. Sekarang beralih ke cerita berikutnya. Cerita 2. Saya melihat istri saya pulang setengah telanjang. Jadi saya periksa rekaman keamanan. Apa yang saya temukan mengakhiri pernikahan kami. Saya, 27M, menikah dengan mantan istri saya, 24F.
selama hampir 2 tahun sebelum saya mengetahui bahwa dia tidak sejujur yang dia klaim. Istri saya dan saya bertemu di pantai pada suatu sore musim panas, dan kami memiliki waktu yang fantastis bersama. Dia datang dengan sekelompok teman-teman kuliah laki-laki dan perempuan. Mereka semua mahasiswa hukum, tetapi mereka memutuskan untuk mengambil sedikit istirahat dari sekolah. Saya juga bersama beberapa teman, jadi beberapa dari kami berinteraksi dengan istri saya dan teman-temannya, dan kami berhubungan baik. Sementara percakapan orang lain berakhir setelah kami meninggalkan pantai ke tujuan yang berbeda, istri saya dan saya bertukar nomor dan terus berbicara sesekali. Tak lama setelah kami bertemu, kami mulai berkencan dan menikah 2 tahun kemudian. Sebelum istri saya dan saya menikah, hubungan kami tidak mulus. Istri saya berasal dari latar belakang yang mapan, dan orang tuanya memberi kami waktu yang sangat sulit. Mereka menentang istri saya berkencan dengan seseorang seperti saya, dan mereka mengatakan kepadanya bahwa dia akan membuat kesalahan besar jika dia berakhir dengan saya. Mereka mengatakan begitu karena saya bekerja 12 jam sehari, memiliki 2 pekerjaan yang berbeda, dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang bagus, tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Orang tuanya sangat merepotkan, tetapi karena kami saling mencintai, kami bersumpah untuk menikah, dengan atau tanpa persetujuan orang tuanya. Setelah beberapa bulan orang tuanya mencoba memisahkan kami, mereka berhenti dan menerima hubungan kami. Dengan orang tuanya keluar dari jalan kita, saya berharap kami tidak akan memiliki masalah lain, tetapi saya tidak tahu lebih banyak yang akan datang. 2 bulan sebelum kami menikah, istri saya berselingkuh dengan salah satu temannya sekelas dan mengaku padaku. Dia mengatakan itu terjadi secara tidak sengaja, dan rasa bersalah telah menghantuinya. Sementara itu, saya telah memperhatikan selama waktu dia mengklaim itu terjadi bahwa dia selalu terlihat sedih dan agak depresi, dan setiap kali saya memintanya untuk mencari tahu apa yang mengganggunya, dia akan mengatakan dia baik-baik saja. Ketika dia mengaku bahwa dia telah berselingkuh dengan temannya sekelas dan tidak bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi, saya memaafkannya. Sekarang, saat saya berbagi ceritanya, saya menyesali membuat kesalahan seperti itu dan berharap saya lebih cerdas. Saya percaya dia tidak akan melakukannya lagi karena saya merasa jika dia mengaku dengan sendirinya dan tidak menunggu saya mengetahuinya, maka dia sungguh-sungguh menyesal. Ini sangat sulit bagi saya, tetapi karena saya masih muda, bodoh, dan sedang jatuh cinta, saya memaafkannya, dan dia berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Kami melanjutkan pernikahan kami dan menikah selama hampir 2 tahun. Meskipun kami tidak pernah membahas perselingkuhan istri saya dengan temannya sekelas lagi, itu tidak pernah keluar dari pikiran saya. Saya ingat pengakuannya setiap hari, tetapi saya tidak pernah menyebut atau membicarakannya. Saya mencoba yang terbaik untuk membiarkannya tetap di masa lalu karena dia telah melangkah, dan dia berusaha yang terbaik untuk menjadi istri yang sempurna bagi saya. Dia sangat baik padaku, memanjakan saya, dan memperlakukan saya seperti satu-satunya pria di dunia. Saya tidak tahu apakah itu cara dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan, tetapi terlepas dari segala sesuatu yang dia lakukan, setiap kali saya melihat ke arahnya, saya bertanya-tanya apakah dia masih tidur dengan orang itu di belakang saya. Saya mulai merasa buruk karena saya masih terus terikat pada masa lalu, dan saya tidak menikmati pernikahan kami seperti seharusnya. Dibutuhkan waktu 1 tahun setelah kami menikah untuk dengan paksa melupakan semuanya dan mengikuti aliran. Saya tahu bahwa saya tidak merawatnya seperti yang saya rencanakan sejak awal hubungan kami. Jadi, saya mulai melakukan usaha kecil, seperti membuat sarapan di tempat tidur untuknya dan memasak makan malam untuk kami sebelum dia pulang dari kerja. Rencana utama saya adalah melakukan sesuatu yang sangat istimewa bagi kami di ulang tahun pernikahan kedua kami, dan saya menantikan itu. Akhirnya, hari ulang tahun pernikahan kedua kami tiba, dan saya melakukan semua persiapan untuk membuatnya terkesima dan setidaknya mengganti waktu-waktu di mana saya tidak memperlakukannya dengan baik. Saya bahkan mendapatkan hadiah mahal, gaun yang akan dipakainya, dan aksesori untuk melengkapinya. Saya pulang lebih awal dari kerja hari itu dan menunggu berjam-jam untuknya pulang. Ketika dia tidak pulang seperti yang saya harapkan, saya meneleponnya untuk bertanya mengapa, dan dia mengatakan salah satu profesornya membuat kelas dadakan, dan dia tidak bisa melewatkan karena menghadiri kelas itu akan memberikan nilai. Saya merasa kecewa ketika mendengar itu, tetapi tidak mencoba untuk membantah. Saya mengharapkan bahwa karena itu adalah hari pernikahan kami, dia tidak akan ingin melewatkan momen istimewa seperti itu. Saya tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi perasaan bahwa dia melakukan sesuatu di belakang saya muncul lagi, dan kali ini saya tidak bisa menghilangkannya. Untuk merasa damai dengan diri saya sendiri, saya memutuskan untuk memeriksa lokasi Snapchat-nya, dan itu berbeda dari lokasi sekolahnya. Awalnya saya tidak percaya, tetapi setelah memeriksa 3 kali, saya menyadari bahwa istri saya telah kembali berbohong kepada saya. Saya pergi ke lokasi tanpa membuang waktu, dan itu mengingatkan saya. Itu adalah apartemen yang sama tempat teman sekelasnya,
yang dia tiduri sebelum kami menikah, tinggal. Saya akan berbohong jika saya mengatakan saya bisa menjelaskan bagaimana perasaannya malam itu. Merasa patah hati atau kecewa tidak cukup untuk menggambarkannya. Saya ingin menerobos apartemen itu dan menyerangnya, tetapi saya punya ide yang lebih baik. Saya menelepon orang tuanya yang bangga untuk datang ke apartemen tersebut, sehingga kami bisa mengejutkannya untuk ulang tahun pernikahan kami. Saya tahu mereka akan datang karena mereka akan melakukan apapun untuk anak tunggal mereka. Tidak lama setelah saya menelepon, orang tuanya tiba, dan kami pergi ke apartemen untuk memberi kejutan. Sesegera kami mengetuk pintu, dan kekasihnya datang membuka, orang tuanya melihatnya berjalan ke seluruh rumah telanjang bulat. Ayahnya berteriak namanya, dan ibunya mendorong aplikasinya ke samping dan langsung masuk. Saya ingin mengatakan bahwa semuanya berakhir buruk malam itu. Dia tidak tahu apakah dia memohon kepada saya atau orang tuanya. Saya melihatnya saat ibunya berteriak dan mempertanyakannya, dan ayahnya berdiri di sana terkejut setelah dia menutupi dirinya dengan selimut. Saya tidak banyak bicara. Saya hanya mengatakan padanya bahwa semuanya berakhir di antara kita dan bahwa perselingkuhannya padaku lagi adalah kesalahan saya. Dia tidak mengerti, dan saya tidak repot menjelaskan. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan orang tuanya setelah saya pergi. Dia pulang ke rumah beberapa hari kemudian dan meminta jika kita bisa berbicara. Ketika saya bilang tidak, dia mengambil barang-barang yang dia butuhkan dan meninggalkan rumah. Dia bahkan tidak memaksa saya untuk membiarkannya menjelaskan. Saya tidak tahu apa yang harus saya pikir atau asumsikan ketika dia bertindak seperti itu. Sebelum dia pulang untuk mengambil barang-barangnya, saya sudah menghubungi pengacara perceraian. Dan ketika berkasnya sudah siap, dia menandatanganinya tanpa ragu. Sampai hari ini, saya masih bertanya-tanya apakah dia benar-benar mencintai saya seperti yang dia klaim atau hanya menikmati perseteruan kekuasaan dengan orang tuanya. Terakhir kali saya mencoba mengintipnya di Facebook, dia memposting foto dirinya dan kekasihnya dengan keterangan yang mesra. Saya sangat marah, dan saya langsung memblokirnya. Karena foto itu, saya berhenti bersikap murung dan bertanya-tanya apakah dia mencintai saya. Saya melihat betapa bahagianya dia, dan saya merasa bodoh masih hidup di masa lalu dan menunda hidup saya. Saya baik-baik saja sekarang dan bergerak lebih cepat dari yang diharapkan. Saya juga menyadari bahwa kita memiliki kendali atas emosi kita, dan merasa sedih karena pasangan yang selingkuh tidak boleh pernah menjadi pilihan. Saya tidak lagi peduli tentang dia, yang saya pedulikan sekarang hanyalah saya dan masa depan saya.